175, hampir 900 yang mengikuti kegiatan sosialisasi pembangunan Z ini. Mungkin izinkan saya sharing beberapa slide yang bisa menjadi mungkin menjadi pedoman ya dalam rangka strategi pembangunan zona integritas di instansi pemerintah, sehingga mungkin nanti bisa jadi pegangan kalau sekiranya ada unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat dalam zona integritas baik BBK maupun BBPM. Nama saya Andi Rahadian, saat ini saya menjabat sebagai Asdep Wilayah 3, supaya mudah. Mungkin mengingat bervariasi pemahaman, tingkat pemahaman dari Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ke pagi ini, mungkin saya akan coba mulai dari awal gitu ya, ininya untuk memudahkan pemahaman sehingga nantinya bisa meningkat ke hal yang lebih teknis. Dan tentunya nanti saya juga akan dibantu oleh rekan saya, Mas Bagus dari Kementerian PANIB, dan mungkin Mbak Nia juga yang sudah ikut hadir di kegiatan ini secara virtual. Jadi sekiranya nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami tidak bisa menjawab langsung, akan kami catat, sementara mungkin akan kami diskusikan dengan teman-teman yang sebelumnya menangani. Dan memang Bapak Ibu, mohon izin di Kementerian PANIB sendiri, kami TMT Januari 2022 ini memang ada perubahan SOTK baru, dan ini mengakibatkan juga perubahan rotasi SDM, sehingga bukan hanya level eselon 2 yang dirotasi, tapi juga staf-staf SDM di bawah eselon 2 juga bergeser, sehingga pada banyak hal staf-staf baru yang menangani bidang yang baru juga. Selain itu wilayah-wilayah kerja baik KL maupun provinsi juga ada perubahan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Baik Bapak Ibu, izin kami mulai bahwa kami di Kasdepan Wilayah 3, informasi di Kedebutan Informasi Birokrasi, Akuntansi Patuh dan Pengawasan, ini menangani ada sekitar 18 kementerian, lembaga, termasuk di dalamnya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga ada Kesekjenan, MPR, DPR, dan juga ada badan-badan, termasuk juga ada BKKBN dan Perpustakaan Nasional, serta ada 9 provinsi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Bapak Ibu, mungkin izin kami mulai mengenai latar belakang reformasi birokrasi, mengingat bahwa Z ini adalah bagian atau miniatur dari reformasi birokrasi, sehingga kalau kita ingat sebelumnya dari krisis ekonomi yang dilanjutkan dengan krisis multidimensi, itu mendorong perubahan pentingnya era reformasi birokrasi, dan memang kita melihat bahwa reformasi di bidang birokrasi ini lebih tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Sehingga tahun 2004 itu pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Dan tentunya berdasarkan ini maka ada keinginan kuat untuk membangun aparatur negara yang lebih baik melalui reformasi birokrasi menuju fase Indonesia yang lebih maju pada tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, ini memang masalah-masalah birokrasi yang klasik yang sering kita temui di Indonesia, mulai dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang, mismatch antara kualitas dan kuantitas SDM, antara kualitas dan jumlah, kemudian akuntabilitas kinerja yang belum baik, kemudian peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, dan juga adanya struktur organisasi yang belum berbasis kinerja, kemudian masih ada inefisiensi penggunaan anggaran, kemudian e-government masih belum menyeluruh, masih bersifat parsial, hanya unit kerja tertentu yang menggunakan e-government, tapi belum semuanya. Kemudian juga pengawasan internal belum seefektif yang kita harapkan, dan masih adanya pengaduan dari masyarakat mengenai rendahnya kualitas pelayanan publik yang diterima. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingatkan kembali bahwa visi misi yang ada hanyalah visi misi dari Presiden dan tidak ada visi misi di bawah Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian juga ada beras kerja
dari kabinet yang di dalamnya terkait dengan Kementerian Pan-RB tentunya adalah prioritas kerja mengenai reformasi birokrasi dan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dan ini adalah beberapa ekspektasi Presiden mengenai reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu tidak bisa kita tunda dan harus menjadi fondasi kuat bagi bangsa untuk memenangkan pertandingan global. Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan proses, tapi yang utama adalah hasilnya. Sehingga mungkin Bapak Ibu kalau ingat mengenai kalau kita mengirimkan WhatsApp teks kepada grup itu misalnya atau kepada staff, itu kan kadang conteng 1 belum dibaca, conteng 2 masuk delivered tapi belum biru, berarti belum dibaca. Nah, setelah dibaca itu sudah delivered, tapi kita juga masih cek lagi apakah tugas yang kita berikan kepada staff untuk melaksanakan suatu tugas kedinasan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Dan apabila sudah dilaksanakan dengan baik, apakah betul itu bermanfaat baik untuk organisasi maupun untuk masyarakat. Jadi masih banyak hal-hal yang sifatnya perlu kita cek apakah tugas kita memang yang kita tugaskan kepada staff itu sudah delivered dengan baik. Kemudian kita juga mengingat lagi adanya 7 perintah Presiden kepada Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama yang selalu digaungkan Presiden adalah jangan korupsi dan ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif. Jangan terjebak rutinitas yang monoton. Kerja berorientasi hasil nyata. Tugas kita tidak hanya menjamin sen, tapi delivered. Kemudian selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Dan semua harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan. Jadi ini adalah perintah Presiden kepada Kabinet Indonesia Maju. Dan untuk konsep reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan, kita melihat bahwa reformasi birokrasi adalah sebagai katalisator dalam mewujudkan good and clean governance melalui formasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable dan pelayanan publik yang prima menuju dan untuk mendukung pembangunan nasional. Bapak Ibu, ini hanya sekedar reminder bahwa untuk kerangka hukum pelaksanaan informasi birokrasi, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pan-RB dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kemudian juga ada pedomannya melalui Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang evaluasi reformasi birokrasi 2020-2024. Sehingga ini bisa menjadi pegangan Bapak Ibu semua dalam melihat pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai pedoman untuk evaluasi RB hingga tahun 2024. Tadi sudah bisa kami sebutkan, sasaran informasi birokrasi kita tahun 2020-2024 adalah 3, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Ini adalah 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi yang menjadi fokus pembangunan, mulai dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan. Tadi kalau kita lihat masalah-masalah klasik dalam reformasi birokrasi adalah tumpang tindihnya peraturan, maka diperlukan regulasi kebijakan, kemudian penataan organisasi sehingga lebih pada berbasis kinerja, kemudian penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, ini penguatan pengawasan sehingga nanti dari APIP bisa lebih efektif dan optimal, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang bersifat prima. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah roadmap kita periode pertama, kedua, dan ketiga, dan saat ini kita sudah dalam
roadmap periode ketiga tahun 2020-2024, dan kita harapkan melalui kegiatan kita yang efektif dan efisien dan ekonomis, dan dalam upaya mewujudkan outcomes dengan menerapkan manajemen yang didukung oleh sistem berbasis elektronik, dan juga setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi, maka diharapkan pada tahun 2024-2025 kita bisa menuju kepada pemerintahan berkelas dunia atau world class birokrasi, yang antara lain ciri-cirinya adalah tidak adanya korupsi, tidak adanya pelanggaran, APBN dan APBD berjalan dengan baik, semua program selesai dengan baik, perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi publik juga baik, dan penggunaan waktu, jam kerja semakin efektif dan produktif, dan penerapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian hasil-hasil pembangunan itu dapat dirasakan secara nyata manfaatnya bagi masyarakat. Dalam hal ini tentunya pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan. Nah, ini adalah hasil-hasil dari reformasi birokrasi kita, catatan dari tahun 2015 sampai 2020. Di level KL menunjukkan peningkatan yang signifikan kementerian lembaga di pusat, sedangkan di level provinsi masih di bawah kementerian lembaga, namun di tingkat kabupaten kota memang masih perlu didorong supaya lebih ada peningkatan informasi birokrasi. Dan ini adalah hasil-hasilnya dari birokrasi yang sudah kita lakukan. Dan kalau dilihat dari hasilnya ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa terdapat banyak sebesar 96% lebih kementerian lembaga yang telah dinilai baik, kemudian di tingkat provinsi ada 79,4%, sedangkan di level kabupaten kota baru 24,4 instansi pemerintah yang dinilai baik. Dan apa sih tantangan reformasi birokrasi? Nah, ini ada beberapa hal yang kita catat sebagai tantangan reformasi birokrasi, yaitu adalah ego sektoral, kemudian komitmen leading institution untuk mengawal program RP masih belum komprehensif, kemudian reformasi birokrasi masih sekedar dipandang sebagai pemenuhan dokumen semata, kemudian masih rendahnya komitmen kepala daerah, dan RB masih belum berdampak signifikan pada capaian pembangunan nasional dan penyelesaian isu di hilir bukan di hulu. Bapak Ibu, ini adalah penajaman roadmap RB kita tahun 2015-2024 yang fokusnya ditambah dengan RB tematik, sehingga dalam roadmap kita ada penilaian RB tematik yang tentunya disesuaikan dengan isu prioritas Presiden, khususnya di bidang investasi dan pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya fokusnya akan pada output utama yang berdampak langsung pada sasaran tematik yang nantinya diprioritaskan oleh Presiden. Kemudian juga implementasinya nantinya lebih kepada aspek kolaborasi dan integrasi antara kementerian, lembaga, dan Pemda. Kemudian dalam roadmap ini akan ada perpres yang diharapkan akan lebih mengikat dibanding roadmap sebelumnya yang sifatnya peraturan menteri. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan mengenai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Tentunya kita menggunakan dua sasaran, yaitu RB yang sifatnya umum dan RB tematik, sehingga nantinya di RB yang sifatnya umum kita harapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah dengan beberapa indeksnya. Kemudian juga ada budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional. Ini akan nanti ada indeks profesional ASN dan indeks pelayanan publik, dan juga nilai budaya organisasi yang tentunya masih bersifat tentatif. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Karo, Pak Yudi, dan Bapak Ibu yang hadir di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, izinkan kami menyampaikan suatu kebijakan baru dari Kementerian PAN-RB yang
memang ini sangat baru karena ini baru diundangkan pada akhir Desember 2021, sehingga masih berusia 1 bulan, dan memang saat ini kami sedang menyusun petunjuk teknisnya bagi para evaluator kami, sehingga nantinya kita memiliki satu visi dan satu pemahaman yang sama dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas. Dan untuk tahap awal ini mungkin akan saya sampaikan beberapa prinsip-prinsip utama dari kebijakan baru Permenpan RB ini yang nomor 90 tahun 2021. Nanti sekiranya ada waktu di kemudian hari, mungkin kita bisa melangkah ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis sambil menunggu petunjuk yang lebih detail bagi para evaluator selesai kami susun. Jadi Permenpan RB nomor 50 tahun 2021 ini tentunya menggantikan Permenpan yang RB sebelumnya, nomor 10 tahun 2019, sehingga ini menjadi pegangan kita semua, instansi dan unit kerja di lingkungan Bapak Ibu semua dalam bangunan dan evaluasi ZI menuju BBK dan menuju WBPM. Nah, mungkin latar belakang dari Permenpan ini perlu kita ketahui bahwa memang sudah waktunya kita untuk semakin mempercepat pencapaian sasaran informasi birokrasi, kemudian juga untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi, dan juga untuk meningkatkan kualitas pembangunan ZI. Dan tentunya kita melihat juga bahwa komponen penilaian zona integritas dalam Permenpan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kerangka penilaian RB yang terdapat dalam Permenpan nomor 26 tahun 2020 tentang penilaian mandiri pelaksanaan RB. Dan Permenpan 90 ini akan menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam membangun ZI dan menuju BBK dan BBPM, dan juga menjadi rujukan bagi tim penilai internal di Kemdikbud untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI di unit kerja, satuan kerja, dan juga menjadikan rujukan bagi TPN, tim penilai nasional, untuk melakukan evaluasi, sehingga TPI dan TPN nantinya memiliki pemahaman yang sama, kemudian juga memastikan kualitas dari unit kerja yang diajukan. Ini adalah definisi dari zona integritas BPK dan BBPM yang terdapat dalam Permenpan nomor 90 tahun 2021. Tadi kami sampaikan bahwa zona integritas adalah miniatur dari pelaksanaan informasi birokrasi, dan tentunya ini tadi mungkin juga bisa mulai menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala Biro, bahwa memang yang diutamakan adalah unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya unit yang membangun ZI dan mendapatkan predikat BPK-BPM dapat menjadi contoh bagi unit kerja lainnya tentang bagaimana cara menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Mungkin ini adalah pembangunan ZI BPK BPM. Kita bisa melihat tentunya unit kerja pelayanan yang sifatnya strategis, kemudian pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen yang kuat membangun BPK BPM dan memiliki orientasi peningkatan integritas pelayanan publik, dan juga dapat menjadi role model dalam menerapkan semangat perbaikan tata kelola pada unit kerja pelayanan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin prinsip-prinsip yang bisa kami sampaikan bagi Bapak Ibu dalam Permenpan nomor 90 tahun 2021, di mana terdapat perubahan atau penyempurnaan dari syarat pengajuan untuk unit kerja yang menuju WBK dan WBPM, antara lain nilai komponen hasil pemerintah, kemudian ada nilai subkomponen survei persepsi anti korupsi, kemudian nilai subkomponen kerja lebih baik, dan nilai komponen pelayanan publik yang prima. Ada beberapa perubahan angka, baik yang untuk menuju WBK maupun yang WBPM, sehingga ini bisa menjadi pegangan Bapak Ibu, tentunya juga pegangan TPI dalam mengajukan
unit kerja di lingkungan Kemdikbud yang dinilai sudah memiliki kualitas untuk diajukan menuju WBK atau WBBM. Nah, ini apakah tugas TPI? Tentunya teman-teman yang bertanggung jawab menjadi TPI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan beberapa hal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Permenpan 60 yang baru ini, antara melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI yang ada di satuan kerjanya, memberikan rekomendasi perbaikan, dan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap perbaikan unit yang diajukan untuk mendapatkan predikat menuju WBK WBM kepada TPN. Kemudian setelah diajukan dan memperoleh predikat, tentunya TPI bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja yang telah melakukan predikat menuju WBK WBM dan melaporkannya kepada Kementerian PAN-RB. Mengapa? Karena predikat WBK dan WBM ini bisa dicabut sekiranya dalam perjalanannya tidak atau melanggar syarat-syarat yang tadi sudah disepakati untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Ini adalah mekanisme sesuai dengan Permenpan yang baru untuk pembangunan zona integritas yang perlu menjadi perhatian dari Bapak Ibu dalam sebelum dilakukannya penilaian dan evaluasi secara internal oleh TPI dan sebelum diajukan pengusulannya kepada TPN, yaitu tahap pertama pencanangan zona integritas, kemudian tahap kedua penetapan unit kerja, kemudian tahap kedua pembangunan unit kerja, dan yang keempat tadi kami sebutkan sebelumnya pemantauan pembangunan zona integritas. Jadi ini yang perlu dilakukan sebelum diajukan pengusulan kepada TPN. Dan mekanisme pembangunan zona integritas ini secara detail bisa Bapak Ibu lihat di Permenpan nomor 90 tahun 2021. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan beberapa strategi dalam percepatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Yang pertama adalah komitmen pimpinan, sehingga setiap komitmen pimpinan ini merupakan landasan utama dalam membangun unit kerja menuju WBK dan WBBM. Dan tentunya bukan hanya pimpinan, tapi harus diikuti oleh seluruh pegawai yang ada unit kerja. Namun demikian, pimpinan di setiap unit kerja itu harus memiliki peran dalam menularkan semangat dan visi terkait informasi birokrasi pada unit kerjanya. Kemudian yang kedua, langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan zona integritas adalah kemudahan dalam pelayanan. Sehingga unit kerja itu harus mampu menyediakan SDM yang berkompeten, ramah, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Dan juga perlunya menyediakan berbagai fasilitas yang lebih baik dalam menunjang kemudahan pelayanan. Dan yang ketiga, strateginya adalah membangun ZI yang mampu mengenali pengguna layanan, sehingga program-program yang dibuat itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memang betul sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemudian strategi yang keempat untuk percepatan pembangunan zona integritas adalah memastikan bahwa program-program unit kerja yang sedang membangun ZI tidak menyimpang, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja didampingi oleh TPI. Kemudian yang kelima, tentunya Bapak Ibu perlu mempublikasikan dengan melakukan strategi komunikasi dan manajemen media untuk memastikan bahwa setiap kegiatan, perubahan, penyempurnaan, perbaikan, dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan di unit kerja dalam membangun zona integrasi dapat diketahui dan dipahami masyarakat, sehingga hasil kerja keras Bapak Ibu itu masyarakat akan tahu dan paham bahwa memang sudah ada perbaikan di sana-sini. Ini adalah 5 langkah utama yang kami nilai dapat dijadikan strategi percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Bapak Ibu. Dan tentunya instansi pemerintah termasuk di Kemdikbud dapat tetap memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapat predikat WBK WBBM sebagai wujud apresiasi
unit kerja yang telah berhasil membangun ZI dan juga mendorong pembangunan unit kerja lainnya menuju ZI. Tentunya pemberian penghargaan ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Tadi kami sampaikan bahwa sesuai dengan Permenpan yang baru ini telah diatur pencabutan predikat menuju WBBK WBBM yang telah diterima oleh satuan unit kerja, di mana apabila berdasarkan laporan dari tim penilai internal bahwa unit kerja, satuan kerja, atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBBK WBBM, maka dilakukan pencabutan predikat WBK WBBM. Kemudian apabila berdasarkan hasil evaluasi lapangan secara berkala dan juga diverifikasi oleh TPN dan verifikasi bersama TPI dan ditemukan bukti bahwa terjadi maladministrasi, maka secara tertulis TPN akan merekomendasikan kepada Menteri PAN-RB untuk mencabut predikat WBK WBBM pada unit kerja, satuan kerja. Dan apabila terdapat satuan unit kerja yang telah dicabut predikatnya setelah dia mendapatkan predikat WBK WBM, maka tidak dapat diajukan lagi selama 2 tahun sejak penetapan pencabutan diterbitkan. Sehingga ini juga menjadi perhatian TPI supaya nanti sekiranya ada yang dicabut predikatnya karena berbagai sebab, harus menunggu setidaknya 2 tahun sebelum dapat diajukan kembali. Ini adalah evaluasi, dasar-dasar evaluasi untuk FB, Sakib, dan WBK WBM. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, lebih paham juga. Kemudian ini adalah beberapa catatan dari zona integritas, antara lain unit kerja yang diusulkan merupakan unit kerja strategis atau core business dari suatu instansi pemerintah. Kemudian masih rendahnya komitmen pimpinan dalam pembangunan ZI, dan kinerja belum menjadi dasar pembangunan ZI, dan inovasi yang dibangun tidak sesuai atau berdampak langsung pada kinerja, dan juga zona integritas dipandang sebagai proyek untuk mendapatkan predikat saja, gitu, sehingga tidak terdapat continuous improvement atau peningkatan yang berkelanjutan, sehingga yang penting dapat predikat WBK atau WBM saat itu selesai dan ada penurunan integritas dalam pelaksanaan setelah dibolehnya predikat WBK WBM. Dan ini hanya sebagai gambaran saja bahwa di tahun ke tahun memang ada peningkatan jumlah pengusulan WBK dan WBM dari instansi pemerintah baik pusat dan daerah, sehingga terdapat hampir 7.600 pengusulan, dan dari jumlah tersebut usulannya yang terbanyak adalah WBK, kemudian disusul WBBM. Bapak Ibu, ini adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang memperoleh predikat WBK tahun 2021. Tadi disampaikan betul bahwa dari 93 unit yang diajukan untuk memperoleh predikat, baru 17 unit kerja yang mendapat predikat WBK dengan berbagai pertimbangan. Dan dari catatan kami, hasil evaluasi ZI tahun 2021 terdapat beberapa hal yang masih kami nilai perlu menjadi perhatian dari Bapak Ibu, antara lain mengenai sasaran dan indikator kinerja yang belum terorientasi pada hasil, dan dokumen perencanaan yang belum selaras, kemudian juga belum optimalnya peran agen perubahan dalam pembangunan zona integritas, dan juga inovasi yang dibangun itu belum terlalu relevan dan mampu mendorong pencapaian kinerja, dan banyak inovasi yang mungkin justru belum sesuai dengan kebutuhan dari pengguna layanan. Dan beberapa unit kerja belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko yang baik, sehingga masih terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran integritas atau KKN. Kemudian beberapa unit kerja
perlu untuk semakin membangun kedekatan dengan pengguna layanan sehingga hasil survei nantinya akan mencerminkan kepuasan dari para pengguna layanan. Kemudian tadi kami sampaikan juga untuk semakin meningkatkan dan memanfaatkan berbagai media sehingga manajemen media dilakukan dapat melalui media sosial atau website itu perlu digencarkan kembali. Ini adalah mungkin sekedar informasi untuk Bapak Ibu bahwa hingga saat ini pengaduan-pengaduan yang terbesar di lingkungan Kementerian PAN-RB yang kami terima mengenai berbagai hal ya yang diadukan oleh baik masyarakat maupun aparatur terkait pelayanan publik yang diterima ataupun terkait dengan administrasi undang-undang administrasi pemerintahan undang-undang ASN meliputi 5 hal besar, yaitu yang pertama mengenai sengketa pertanahan, kemudian yang kedua mengenai penyalahgunaan wewenang, ketiga mengenai kepegawaian, ketenagakerjaan, keempat mengenai pelayanan masyarakat, dan kelima itu korupsi pungli. Ini adalah 5 besar pengaduan yang banyak diterima oleh Kementerian PAN-RB dari masyarakat maupun aparatur selama ini adalah yang terbanyak yang kami catat. Dan dari beberapa pengaduan ini telah kami tindak lanjuti dengan mengirimkan permintaan tindak lanjut kepada kementerian lembaga dan Pemda untuk dilanjuti. Kemudian ini adalah kategori pengaduan yang disalurkan kepada Kemdikbud untuk periode 2018-2021. Jadi pengaduan yang diterima masih didominasi dengan kategori maladministrasi, itu jumlahnya ada 4, kemudian selebihnya adalah mengenai penyalahgunaan wewenang dan masalah kepegawaian. Selanjutnya, sebaran asal pengaduan didominasi oleh pelapor dari DKI Jakarta, yaitu 7, dan kemudian disusul Jawa Tengah. Dari pengaduan yang diterima dan disalurkan kepada Kemdikbudristek, ini ada sekitar 4 pada tahun 2020, sebelumnya tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing 1 pengaduan. Kemudian di tahun 2021 ada 2 pengaduan yang diterima oleh Kementerian PAN-RB dan telah disalurkan kepada Kemdikbudristek untuk memperoleh tindak lanjut. Dan Bapak Ibu memang cukup penting penanganan pengaduan ini, mengingat bahwa ini akan terkait dengan aspek reform dan penilaian dari RB maupun ZI dari Bapak Ibu semua. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, paparan singkat dari kami, dan memang kami untuk tahap awal ini menyampaikan prinsip-prinsip hal-hal baru dari kebijakan baru untuk pedoman pembangunan dan evaluasi zona integritas sesuai dengan Permen PAN 90 tahun 2021. Sekiranya nanti masih diperlukan pendalaman, tentunya kami siap dan kami akan menyampaikan secara lebih rinci. Sekiranya nanti juga tunjuk teknis kami sedang susun sudah selesai, tapi at least yang disampaikan ini adalah pokok-pokok penting dari Permen PAN 90 tahun 2021 yang baru saja diundangkan pada Desember 2021. Dan sebagai penutup, kami menyampaikan ini adalah kata-kata mutiara dari Presiden pertama Soekarno, yaitu jangan takut untuk bermimpi yang baik Bapak Ibu, jadi bermimpilah setinggi langit, sehingga jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dengan demikian kami tutup paparan kami, dan dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asdep untuk paparannya.
Mohon izin sebelumnya nanti Pak Asdep. Pembangunan zona integritas. Di situ jelas berbunyi bahwa tim kerja menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja ataupun rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas dalam pembangunan zona integritas. Oleh karena itu, terkait dengan penyusunan rencana kerja ataupun rencana aksi tersebut, apakah ada format, Pak? Format ataupun juknis tersendiri yang menjadi pedoman bagi unit kerja ataupun tim kerja. Ataupun juga, Pak, selain dari juknis adalah matriks-matriks penilaian. Ya. Mungkin itu yang kami bisa tanyakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari USN Kolaka, Fakultas Hukum menanyakan terkait rencana kerja yang terukur dalam pembangunan JIWBK, apakah ada metrik-metrik penilaian yang bisa menggambarkan bahwa rencana aksi itu terukur. Selanjutnya dari Bu Rina, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal Pak Andi, saya Rina dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ada dua pertanyaan Pak. Tadi Pak Andi menjelaskan tentang tahap-tahap dalam pembangunan ZI. Jadi kebetulan Satker kami, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sudah mengajukan di 2021, tapi belum berhasil ke sampai penilaian TPN. Namun di 2021 tentunya kami telah melakukan pencanangan ZI pada tahap ke-1. Pertanyaan saya, pada saat Satker kami di 2022 ini mengajukan kembali, apakah tahap 1 pencanangan ZI ini perlu dilakukan ulang atau seperti apa, Pak? Kemudian yang kedua, Pak Andi tadi sudah menjelaskan tentang catatan hasil evaluasi ZI 2021, namun itu kan secara umum, Pak. Nah, kami masih menunggu apa catatan hasil evaluasi ZI per Satker, Pak, sehingga khususnya di PPNS kita akan mengevaluasi sehingga apa yang perlu kita benahi sehingga mudah-mudahan di 2022 ini kami berhasil lolos di TPN. Begitu Pak Andi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apakah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya perlu melakukan pencanangan ulang? Karena tahun 2021 sudah melakukan pencanangan. Dan yang ketiga, mohon izin membacakan pertanyaan melalui chat. Ini dari Pak Hendarman dari Pusat Penguatan Karakter yang mengikuti kontestasi JIWBK tahun 2021 kemarin. Ada 3 pertanyaan Pak Asdep. Yang pertama, apakah kelolosan dan kelulusan Satker untuk JIWBK akan tergantung dari usia Satker tersebut? Karena Pusat Penguatan Karakter itu baru berdiri tahun 2019. Ya. Yang kedua, apakah ada ketentuan tertentu bahwa minimal harus ikut beberapa kali dulu sebagai calon JIWBK baru bisa lolos dan lulus, seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga dari Pak Hendarman, apakah fakta bahwa Satker calon JI tidak dikunjungi oleh evaluator Menpan itu mengindikasikan bahwa Satker tersebut tidak lolos? Baik, dari 3 penanya, dari USN Kolaka, dari Bu Rina, Politeknik Perkapalan, dan dari Pak Hendarman, Pusat Penguatan Karakter, mohon ditanggapi terlebih dahulu Pak Asdep, silakan. Mestinya ini kan di... Maaf Pak Yudi, tadi pertanyaan pertama dari Pak Hendarman apa ya? Saya agak kurang jelas tadi. Dari Pak Hendarman, Ya. Apakah kelolosan untuk JIWBK itu tergantung dari usia Satker? Karena Pusat Penguatan Karakter itu baru berdiri tahun 2019. Oke, terima kasih Pak. Ini langsung 3 pertanyaan dulu. Silakan Pak Asdep, 3 penanya.
Baik, Kan Baru lagi. baik, Bapak Ibu, izinkan kami mencoba menjawab beberapa hal yang tadi ditanyakan oleh 3 penanya, dan terima kasih. Ini pertanyaannya lumayan menumpuk ini dan cukup berat. Tapi sebelum kami menjawab 3 penanya, mungkin tadi kami mencoba menjelaskan kembali hal yang juga ditanyakan oleh Ibu Karo di awal tadi, mengapa ada 3 satker yang tidak dievaluasi, sehingga mungkin Bapak Ibu juga bisa menjadi pegangan bahwa untuk kementerian, lembaga, fokus evaluasi RB masuk ZI memang unit kerja yang memberikan pelayanan langsung atau merupakan core business dari instansi dan bukan yang memiliki fungsi dukungan, sehingga yang memiliki fungsi dukungan tidak dibetaskan. Selain itu juga ada beberapa lembaga atau badan yang sedang digabung, sehingga objek evaluasi yang kami lakukan adalah objek evaluasi setelah penggabungan. Jadi itu yang menjadi mungkin pegangan kita bersama, sehingga pemilihan sampel tentunya disesuaikan dengan isu strategis dan core business dari instansi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, terkait dengan pertanyaan dari USN Kolaka, Fakultas Hukum Universitas Kolaka, tentunya terkait dengan redaksi mengenai pembangunan ZI, tim kerja penyusun redaksi yang terukur dan jelas. Dapat kami sampaikan bahwa untuk rencana aksi memang tidak terdapat format yang baku untuk menyampaikan penyusun redaksi, namun yang penting bahwa dalam redaksi tersebut harus ada penjelasan secara detail mengenai kegiatan yang disertai dengan target secara rinci per triwulan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk rencana aksi tidak ada format yang baku, namun dalam aksi tersebut yang terpenting adalah ada informasi detail mengenai kegiatan yang juga disertai dengan target secara rinci per triwulan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari USN Kolaka. Kemudian untuk Ibu Rina Sandora dari Sekolah Tinggi Pasca Teknik Perkapalan ya, memang ada beberapa hal yang belum bisa lulus ya untuk pengajuan usulan BPK maupun BPM-nya, dan apakah perlu pencanangan kembali. Kalau menurut pandangan kami memang tidak diperlukan pencanangan kembali, Bu Rina, karena sudah dilakukan di awal dengan melakukan penandatanganan fakta integritas, sehingga itu bisa tahap pertama penandatanganan integritas berarti sudah dilakukan, sehingga bisa langsung ke tahapan berikutnya. Untuk Pak Hendarman. ya, dan memang ada beberapa unit kerja yang kami nilai tidak memenuhi kriteria survei. Jadi Bapak Ibu meskipun sudah lolos dari seleksi administrasi, namun ada survei yang kami lakukan. Jadi mungkin Ibu Rina juga perlu juga memahami bahwa tahapan selanjutnya dari seleksi administrasi adalah survei, dan kemudian survei pun harus dilanjutkan. Ada beberapa kriteria ya, seperti misalnya harus memenuhi indeks persepsi kualitas pelayanan,
kemudian juga indeks persepsi anti korupsi, kemudian juga jumlah responden itu ada minimal 30 untuk survei. Kemudian apabila survei telah dilakukan, kita akan mengecek kualitas dari hasil survei dengan melakukan kualitas hasil pasangan survei. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk memperoleh clearance dari instansi terkait, baik dari Ombudsman, dari KPK, mengenai kerja dimaksud, dan memang dari hasil clearance dari yang kami dapatkan dari kementerian lembaga terkait, memang ini juga bisa menghasilkan ketidaklulusan dari evaluasi. Dan memang tadi juga antara lain unit kerja tidak dapat dilakukan evaluasi ZI karena tidak menjadi prioritas evaluasi zona integritas dan tidak menjadi sampel evaluasi. Tadi itu karena bukan layanan, bukan pemberi layanan langsung. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa menjadi pegangan untuk Ibu Rina Sandora, beberapa pertimbangan mengapa belum lulus untuk predikat BPK maupun BPPM. Dan nanti memang akan ada surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mudah-mudahan nanti surat ini bisa disebarluaskan kepada kementerian lembaga terkait di lingkungan Kemdikbud, sehingga karena di situ ada cukup detail penjelasan dari catatan kami untuk kerja yang oleh predikat BPK, apa catatan kami, berapa total nilainya, dan apa rekomendasi yang masih dilakukan, dan juga untuk unit kerja yang belum memperoleh nilai itu juga bisa dilihat di situ ada berapa catatan dan rekomendasi apa penyebab utama unit kerja dimaksud tidak memperoleh predikat BPK dan BPPM. Semoga penjelasannya tadi cukup jelas untuk Ibu Rina Sandora. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Bapak Hendarman dari Pusat Penguatan Pembangunan atau Penguatan Karakter ya. Itu Penguatan karakter, Pak. Ya, oke. Mengenai ketentuan minimal berapa kali BPK, sebetulnya itu tidak ada ketentuan, tapi pada prinsipnya memang kami melihat bahwa ada keberlanjutan setelah memperoleh predikat BPK itu, apakah inovasi-inovasi yang dilakukan itu masih terus berjalan atau menurun, dan apakah sudah ada kematangan dari maturitas dari inovasi yang dilakukan, dan juga syarat-syaratnya sudah terpenuhi sehingga tidak ada, dan minimal memang mungkin waktunya kurang lebih 2 tahun mungkin ya, sehingga kita nanti jadi tahu apakah masih bisa bertahan dengan status atau predikat BPK-nya ini sehingga bisa layak diajukan untuk oleh predikat BPPM. Dan tadi memang ada pertanyaan yang kurang lebih sama dari setiap satker, itu kadang-kadang menanyakan apakah artinya kalau tidak dilakukan kunjungan itu artinya satker tersebut tidak memperoleh predikat gitu ya, baik BPK atau BPPM. Sebetulnya kunjungan atau kami menyebutnya verifikasi lapangan, VLAP, itu lebih kepada untuk memverifikasi apakah betul dokumen-dokumen yang diajukan atas itu sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan juga kita melihat juga kesesuaian dalam kunjungan lapangan tersebut, memverifikasi dokumen, kemudian juga inovasi-inovasi yang disampaikan apakah betul berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan. Sehingga tidak ada jaminan, karena dari pengalaman kami juga kami sudah sempat beberapa kali melakukan kunjungan verifikasi lapangan ke unit kerja tertentu di kementerian lain, namun misalnya dari 2 unit kerja yang dikunjungi cuma 1 yang bisa lolos untuk oleh predikat, sehingga bukan jaminan bahwa unit kerja dimaksud yang dikunjungi otomatis akan memperoleh predikat. Mungkin dapat kami sampaikan tadi sedikit mengenai
persyaratan yang lebih utama yang tentunya Bapak Ibu perlu jadi pegangan, khususnya ini untuk Pak Hendarman ya, sehingga bisa mungkin nanti kami coba share lagi mungkin ini. Nah, mungkin apakah bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa ya. Nah, jadi di sini ada beberapa syarat untuk menuju WBK, untuk menuju BBM, telah mendapatkan predikat menuju WBK, dan ini ada beberapa syarat yang mungkin lebih pas untuk menjadi pegangan bagi Bapak Ibu dalam pengajuan satuan unit kerja untuk oleh predikat. Mungkin demikian mungkin penjelasan dari kami. Mungkin Mas Bagus, apa ada tambahan informasi yang bisa di-share Mas Bagus? Silakan. Ya, silakan Pak Bagus, apabila ada tambahan informasi. Masih mute, Mas Bagus, masih mute. Silakan kalau ada tambahan. Ini Mas Bagus ini adalah salah satu tim evaluator yang nantinya mungkin juga akan menangani kementerian lembaga, bahkan tidak mungkin menangani juga Kemdikbud. Silakan Mas Bagus, sekiranya ada tambahan. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Karo, Bapak Ibu dari Kepala Satker dari Kemendikbud. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Asdep, untuk saya mungkin menyampaikan sedikit saja tadi dari beberapa pertanyaan berkaitan dengan yang pertama tadi untuk renaksi sudah dijelaskan oleh Pak Asdep bahwa sebetulnya renaksi ini kita tidak ada format yang bagus seperti apa. Namun untuk renaksi ataupun renja ini alangkah lebih baik apabila kita jabarkan ke masing-masing dalam bentuk subkegiatan per area. Kemudian dilampirkan dengan masing-masing target per triwulan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mungkin pemantauan monefnya target dari monef secara triwulan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada akhir tahun nanti Bapak Ibu bisa melakukan monef terhadap capaian dari keseluruhan renja kita based by renja tersebut. Kemudian untuk berikutnya berkaitan dengan pencanangan ulang, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Asdep bahwa untuk pencanangan ulang sendiri sebenarnya kalau apabila sudah mengajukan sebelumnya sebetulnya tidak perlu melakukan pencanangan ulang karena pencanangan ulang adalah dilakukan di tahap sangat awal, yaitu biasanya melalui penandatanganan fakta integritas, dan hal tersebut tidak perlu diulang lagi apabila saat dari Bapak Ibu ingin mengajukan BPK BBPM berikutnya. Kemudian berkaitan dengan ini Bapak Ibu, untuk hasil teknis ataupun hasil LHE lengkapnya untuk per area per masing-masing satker yang kemarin mengajukan SETI pada tahun 2021, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andi bahwa kami nanti akan mengirimkan LHE-nya Kemendikbud secara keseluruhan didasarkan ataupun dilengkapi dengan catatan masing-masing dari satker yang kemarin mengajukan. Ditunggu saja, mohon izin Bapak Ibu, nanti kami akan memberikan catatan lengkapnya sekaligus rekomendasi yang ada di LHE tersebut untuk masing-masing satker. Kemudian berkaitan dengan tadi semua. Nah, kemudian untuk beberapa syarat mungkin Bapak Ibu ada sedikit perbedaan dari Permenpan yang lama maupun baru, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membaca di mana ada beberapa syarat. Salah satunya yaitu untuk pembangunan sendiri untuk WBK minimal sekarang 1 tahun. Jadi tadi ada apabila yang ditanyakan berkaitan dengan usia satker tersebut baru dibentuk 2019. Kalau untuk 2022 mungkin untuk kedepannya sudah bisa karena untuk di persyaratan jadi baca oleh Bapak Ibu di Permenpan 2021 kita juga sekarang sudah ada persyaratannya berkaitan dengan WBK pembangunannya minimal 1 tahun Bapak Ibu. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya nanti juga kita akan melakukan sosialisasi kepada masing-masing IP berkaitan dengan Permen 490 tahun 2021 ini apabila juknisnya telah selesai. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Pak Bagus. Pak Yudi, mungkin ada tambahan sedikit dari saya nih Pak Budi. Silakan Pak Asdep. Ya, jadi tadi menambahkan mengenai pemilihan unit kerja. Jadi kan nanti kan ada unit kerja yang ditetapkan untuk dilakukan pembangunan atau diusulkan untuk memperoleh predikat WBK WBBM. Mungkin selain tadi unit kerja yang melaksanakan layanan utama core business, jadi bukan yang bersifat layanan ke dalam ya, tapi layanan utama ke masyarakat, juga unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima. Jadi pemilihannya adalah juga memenuhi kriteria sebagai unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima, dan juga unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan zona integritas. Jadi itu beberapa tambahan informasi untuk pemilihan atau penerapan unit kerja yang nantinya diusulkan oleh predikat di BPK atau WBBM. Mungkin demikian Pak Moderator. Iya. Terima kasih Pak Asdep. Jadi dalam pemilihan kerja calon JI WBK WBBM itu pertama merupakan layanan utama kepada masyarakat ya sebagai core bisnisnya, dan yang kedua memiliki resiko tinggi terkait budaya anti korupsi dan budaya pelayanan prima. Terima kasih Pak Asdep. Selanjutnya ada beberapa yang sudah raise hand. Yang pertama Pak Supriyono dari Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Pendidikan Vokasi BMTI ya, bidang mesin dan teknologi industri di Bandung. Dan yang kedua Pak Ari dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Silakan kepada Pak Supri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Yudi dan para narasumber. Saya kira terima kasih sekali pada hari ini, sungguh luar biasa. Beberapa unek-unek yang sudah ada di masing-masing kami ternyata sudah terjawab, yaitu yang pertama terkait dengan hasil evaluasi yang nanti akan disampaikan oleh Menpan ke satker-satker yang telah diajukan WBK maupun WBBM, dan sampai hari ini ada beberapa yang belum lulus. Dan kami sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa kami di BMTI tahun 2019 telah meraih sertifikat. Ini yang bertanya yang mana ya? Saya kok nggak lihat ya. Mohon maaf. Halo. Yang bertanya yang mana ya? Saya tidak. Pak Supri. Sebentar, saya sekarang tidak muncul di layar saya. Nah, mungkin dari panitia bisa di ini? Dipin dulu, dipin. Oh, nah, siap. Sudah muncul. Sudah muncul Pak Supri, silakan lanjut. Baik. Mohon maaf. Terima kasih. Kami karena ada 2 Zoom Pak, mohon izin. Oh, silakan Pak, mohon maaf Pak. Jadi yang ini jadi tidak perlu diulang lagi ya Pak ya, tadi sudah kami sampaikan. Intinya kami terima kasih karena hasil penilaian kami nanti akan disampaikan oleh Menpan, dan kami sampaikan tahun 2019 kami telah meraih CTI WBK, hasil terkait dengan opini WBK, kemudian sakit kami juga cukup tinggi kan, 85,84, layanan publik kami juga cukup tinggi Pak, hampir 3,91. Itu tentu saja membuat kami sangat pede, atau kata lainnya mungkin terlalu pede gitu Pak. Sehingga pada saat penilaian tentu saja kami berharap nanti kehadiran dari tim Menpan RBI ataupun instansi yang telah ditunjuk seperti BPS dan lain sebagainya itu bisa hadir Pak. Karena apa? Tentu saja waktu yang diberikan untuk paparan kami kan sangat terbatas Pak. Hanya 25 menit. Saya yakin 25 menit dan itu diberikan kami tayangkan secara virtual. Tentu saja hasil atau sesuatu yang ingin kita sampaikan tentu belum bisa memenuhi gitu Pak. Jadi kehadiran dari tim WBBM, tim Menpan untuk terkait kami yang ingin WBBM tentu saja sangat diperlukan, sehingga kami betul-betul bisa membuktikan apa saja yang sudah kami lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh tim TPI maupun tim evaluasi dari
hasil survei masyarakat. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Supri. Selanjutnya Pak Ari dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak narasumber, Pak Andi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji berkeinginan untuk melakukan pencanangan zona integritas ya. Tapi hambatannya katanya untuk yang belum diprioritaskan belum boleh untuk melakukan pencanangan. Jadi saya di sini sebetulnya ingin saran juga, memang itu menjadi halangan, harusnya tidak. Karena yang namanya pencanangan ini kan seperti orang melakukan syahadat, ya, artinya sudah ada niat untuk melakukan membangun zona integritas. Jadi kalau hanya untuk pencanangan, saya kira tidak perlu ada prioritas atau tidak prioritas. Ini saran dari kami seperti itu ya. Jadi ketika ada pimpinan unit atau pimpinan instansi berkeinginan untuk melakukan pencanangan, seharusnya dipersilakan saja. Jadi tidak perlu menunggu. Nah, ini Kemudian juga terkait masalah ini sebetulnya saran juga lah kepada Pak ya, terkait masalah unit kerja yang sifatnya pendukung juga tidak diprioritaskan. Saya kira itu tidak perlu seperti itu juga. Artinya kalau memang sudah ada unit kerja ataupun satuan kerja yang sudah memenuhi syarat, walaupun tidak prioritas ya dikasih aja ininya, dievaluasi kan dikasih. Karena apa? Karena kalau sudah dapat predikat itu nanti spiritnya akan mengikuti, sama seperti orang naik haji lah, ketika dia dapat predikat haji perilakunya akan mengikuti itu. Begitu juga kalau dia sudah pakai umpamanya pakai kopiah haji aja, nah itu perilakunya sudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif juga sudah mulai terbatasi dengan adanya predikat maupun simbol yang dilekatkan kepada sebuah kerja. Kira seperti itu Pak. Jadi sebetulnya saran saja jangan terlalu kita ini. Toh nanti kalau seandainya unit kerja tadi tidak layak untuk mendapatkan pendidikan itu bisa dicopot juga. Dan ini tentunya lebih besar lagi resiko ataupun beban malu yang akan dipikul oleh unit kerja tersebut ketika nanti ternyata ada perilaku-perilaku yang koruptif bagi unit kerja yang sudah mendapatkan predikat PBK dan PBK. Jadi kalau sudah sudah memenuhi syarat, umpamanya dikasih aja predikat itu, kemudian nanti kan spiritnya akan mengikuti nanti itu. Karena yang dikejar sebetulnya bukan hanya compliance saja, tapi sebetulnya yang kita kejar di sini adalah spirit untuk bersikap anti koruptif lah di sini. Saya kira itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Untuk pertanyaan ketiga, penanya ketiga mohon izin membacakan pertanyaan melalui chat room ya, dari Pak Roni, LPMP Bali ya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali. Pak Roni menanyakan, mohon izin Pak Asdep, untuk satker yang sudah berpredikat JI WBK ya, apabila nomenklaturnya berubah, apakah predikatnya menjadi hilang? Ya, ini LPMP Bali itu sudah berpredikat ZIWBK. Pak Roni mungkin mengkhawatirkan apabila nanti nomenklaturnya berubah, predikatnya bisa hilang. Silahkan, itu 3 penanya untuk ditanggapi Pak Asdep. Baik, terima kasih Pak Yudi dan terima kasih kepada 3 penanya. Ada 3 pertanyaan yang sudah kami catat tadi dari Pak Supri, kemudian Pak Ari ya, kemudian tadi yang terakhir saya mau melihat Pak Roni dari LPMP. Oke Pak Roni, terima kasih sekali lagi pertanyaannya, bagus-bagus ini pertanyaannya. Jadi kami sependapat Pak Supriyono, memang sebetulnya kalau dari petunjuk teknis yang selama ini kami juga lakukan sebelum pandemi COVID, memang setelah kami melakukan evaluasi dokumen administrasi, biasanya kemudian lanjutkan dengan desk evaluation. Jadi kita melihat dokumen-dokumen,
Kemudian selanjutnya kita melakukan verifikasi lapangan, kunjungan untuk memverifikasi apakah dokumen yang disampaikan kepada kami memang betul adanya, dan juga melihat apakah betul inovasi dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan baik oleh pekerja maupun TPI memang sudah betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Namun memang sejak berlangsungnya pandemi, kami sesuai dengan arahan pimpinan dan kebijakan pemerintah memang membatasi kegiatan untuk verifikasi lapangan untuk melakukan kunjungan, sehingga memang verifikasi lapangan yang sedianya sebelumnya dilakukan dalam bentuk kunjungan kami rubah menjadi desk evaluation, dan memang ada keluhan-keluhan bahwa itu tidak bisa menangkap secara utuh ya Pak Supriyono ya, mengenai perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh tim TPI, sehingga diperlukan kehadiran tim Menpan secara langsung. Dan tentunya ini akan menjadi masukan bagi kami Pak Supriyono dan Bapak Ibu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sekiranya di waktunya cocok dan juga situasi pandemi sudah semakin mereda dan baik ya, karena katanya setelah Omikron ini kok dikhawatirkan ada lagi varian baru lagi gitu ya, sehingga ini mencegah atau mengurangi praktek-praktek yang selama ini dilakukan dalam melakukan verifikasi lapangan. Tapi insya Allah nanti kami akan upayakan Pak Supri untuk melihat langsung upaya-upaya peningkatan yang telah dilakukan. Yang kedua tadi Pak Ari tadi mengenai pencanangan mungkin bisa dilakukan meskipun tidak dilakukan pembangunan ZI, dan usulan supaya unit kerja yang mendukung bisa diajukan. Jadi memang Pak Ari, ini kami lihat ini memang ini saran masukan dari Pak Ari ini, tapi akan kami catat juga Pak. Namun memang kalau sesuai dengan peraturan Permenpan sebelumnya maupun yang baru ini di 90 tahun 2021 dan sebelumnya tahun nomor 10 tahun 2019, memang disebutkan mengenai tahapan pencanangan itu adalah mekanisme dari pembangunan ZI di lingkungan unit kerja, sehingga itu tahapan-tahapan yang dilakukan. Mungkin pencanangannya dilakukan, namun mungkin berlanjut dengan pembangunan ZI dan tahapan selanjutnya itu bisa saja misalnya tahapan penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, dan tahapan pemantauan bisa dilakukan belakangan. Namun usulan pencanangan itu tetap dilakukan bekerjasama dengan TPI Pak, tim penilai internal dari Kemdikbud, sehingga tim TPI sudah melihat dan mengevaluasi terlebih dahulu bahwa memang unit kerja di lingkungan Kemdikbud ini memang sudah waktunya diajukan dan sudah memenuhi syarat. Jadi memang nanti tim TPI yang akan juga berperan banyak Pak dalam pengusulan, sehingga nantinya mekanisme itu akan dilakukan bekerjasama dengan TPI, termasuk nanti pemantauannya akan dilakukan juga oleh TPI, sehingga apabila sudah memenuhi tahapan tersebut, nantinya tim penilai internal di lingkungan Kemdikbud yang akan mengajukan ke tim penilai nasional di kami di Kementerian Pan-RB Pak, sehingga itu nanti berpulang kembali kepada tim TPI di Kemdikbud untuk pengajuannya. Sedangkan tadi untuk unit kerja yang bukan pengguna layanan, memang sesuai dengan apa yang kami sampaikan, sebetulnya yang diprioritaskan adalah unit kerja yang memang memberikan layanan langsung kepada masyarakat Pak, sehingga bisa dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Sehingga dalam tahapan selanjutnya nanti akan ada survei yang dilakukan bagi masyarakat terhadap unit kerja dimaksud, sehingga nantinya apabila masyarakat tidak bisa memberikan survei atas layanan yang memang tidak diterima karena unit dimaksud tidak memberikan pada masyarakatnya, akan sulit juga kita melihat sejauh mana
dia inovasinya bisa bermanfaat bagi masyarakat selaku pelayanan, sehingga memang saat ini kami lebih fokus pada unit kerja yang memang memberikan layanan langsung pada masyarakat dan hasil-hasilnya itu memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin demikian tanggapan kami untuk Pak Ari. Sedangkan untuk Pak Roni mengenai apabila Satker yang telah memperoleh predikat ZTI, PBK itu berubah nomenklatur, itu bagaimana? Nah ini mungkin kalau menurut kami, kalau hanya nomenklatur yang berubah, tapi tusi dan struktur organisasinya tidak berubah secara signifikan, maka predikat PBK-nya masih tetap berlanjut, Pak, masih tetap bisa. Namun apabila memang perubahannya sifatnya signifikan dan hilang permanen, memang saya tidak melihat belum ada aturannya yang terkait dengan perubahan nomenklatur, Pak, sehingga mungkin kadang-kadang juga kita melihat ada perubahan pimpinan juga gitu ya, perubahan pimpinan di satu satker gitu. Nah ini mungkin memang yang kita lihat adalah satkernya, tapi kalau perubahan perubahan nomenklatur ini yang kita harus lihat lagi ya, dan kita mungkin coba carikan dasar hukumnya. Tapi intinya seperti itu, Pak Roni. Mungkin demikian tanggapan dari kami. Kalau ada tambahan dari Mas Bagus selaku evaluator, kami silakan Mas Bagus. Mungkin Pak Asdep, Bapak Ibu, mungkin semua sudah disampaikan oleh Pak Asdep tadi berkaitan dengan mungkin pertanyaan terakhir berkaitan dengan perubahan nomenklatur ini. Kalau untuk perubahan hanya sekedar nomenklatur, Pak, tapi secara tusi, tugas utama, fungsi, kemudian pemberian layanan, kemudian stakeholder terkait tidak berubah sama sekali dari nomenklatur sebelumnya. Secara predikat sebenarnya masih tetap diperoleh ataupun tidak hilang. Sekian tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bagus. Baik. Kami silakan kembali kepada moderator. Iya. Mas Terima kasih, Yudi, izin, Pak. Mas. Silahkan Bu Karo. Iya. Terima kasih Mas Yudi, Bapak Ibu mohon maaf, ini saya ingin menanyakan satu hal yang tadi terkait dengan perubahan nomenklatur, Pak. Mungkin kami mohon jika ada acuannya seperti apa yang dimaksud perubahan signifikan. Karena kebetulan Pak, UPT kita di bawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini berubah ya, dari P4TK dan LPPK SPS itu nanti tidak ada lagi, adanya adalah Balai Besar Guru Penggerak. Sementara P4TK ini sudah banyak Pak yang mendapatkan ZIWPK WBBM seperti saya nggak hafal satu-satunya, tapi nanti beberapa diantaranya sudah. Kemudian UPT di bawah Ditjen PAUD Dikdasdikmen. Ini ada dua macam, ada tiga jenis UPT, yaitu LPMP, PP PAUD Dikmas, dan BP PAUD Dikmas. Ya, ini ada tiga jenis UPT. Nanti dan sudah terbit persetujuan, ini sedang proses menunggu harmonisasi di Kumham. Bahwa UPT di bawah PAUD Dikdasdikmen itu yang tadinya LPMP akan berubah menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu dan Balai Penjaminan Mutu untuk yang eselon 3. Jadi ada dua eselonisasi, ada yang eselon 3 dan ada eselon 2. Nah, terkait yang dimaksud dengan perubahan signifikan ini seperti apa? Karena memang kita nggak mungkin hanya mengubah nomenklaturnya saja, tetapi ada fungsi lain yang memang diberikan penguatan di dalamnya sesuai dengan arah kebijakan kementerian dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh Presiden. Itu pertama ya, terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu yang selama ini dilakukan oleh LPMP. Ini Bapak Ibu dari LPMP ini sekaligus sebagai info ya bahwa persetujuan sudah terbit, jadi kita sedang proses menunggu harmonisasi. Dan kemudian yang tadi saya sebut yaitu PP PAUD Dikmas dan BP PAUD Dikmas ini tidak ada lagi Pak.
nanti UPT tersebut pindah ke GTK, Pak, dan berubah nama menjadi Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Balai Guru Penggerak ya. Kalau yang BP Paudikmas, kalau yang PP Paudikmas itu tetap ada di bawah Paudasmen dan berubah menjadi BPPMP, sementara yang BP Paudikmas yang S3 itu berpindah ke Ditjen GTK menjadi Balai Guru Penggerak. Tentu saja ini fungsinya memang terkait guru sebenarnya, sama dengan pelatihan guru, peningkatan kompetensi guru. Tetapi kalau yang tadi disebut signifikan ini yang mungkin mohon kami dapat diberikan pencerahan, karena di antara BP Paudikmas ini sudah ada beberapa yang mendapatkan ZIWBK. Apakah kami tidak boleh nanti tiba-tiba misalnya ini BP Paudikmas salah satunya yang sudah menjadi Balai Guru Penggerak di wilayah yang sama, kemudian tidak dianggap lagi sebagai zona integrasi, padahal pegawainya juga pegawai itu juga, sistem kerjanya juga itu, layanan juga tetap layanan. Ini malah lebih luas, tidak hanya ke PAUD tapi juga seluruh guru untuk semua jenjang mulai dari PAUD, Dikdas, Amen. Nah, ini mohon Pak, nanti mungkin kami bisa diberikan arahan karena juga ini terkait dengan dalam waktu dekat ini akan berubah secara signifikan, tapi signifikan menurut kami apakah sama dengan signifikan yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Karo. Mohon izin Pak Asdep mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik ya Pak Idi, terima kasih Bu Karo. Terima kasih ada pertanyaannya. Jadi nanti mungkin secara rinci, mungkin nanti kalau sekiranya Bu, proses harmonisasi sudah selesai dan sudah disetujui untuk perubahan mungkin SOTK Bu ya, berarti ya perubahan SOTK dan mungkin bukan cuma nomenklatur. Mungkin nanti kami bisa diskusi lebih lanjut Bu, nanti sekiranya sudah ada daftarnya gitu, mana-mana saja yang berubah dan mungkin predikatnya mana. Nanti mungkin coba kami diskusikan internal di tempat kami, karena mungkin kalau dari yang saya dapat gambaran dari apa yang disampaikan Ibu, katanya ada perbedaan kasus gitu Bu ya, kasus sebenarnya perbedaan karakter perubahannya gitu. Ada yang sekedar muka tetapi orangnya sama, ada yang karena di tempat kami pun juga sekarang dengan perubahan SOTK ini memang namanya ada yang berubah, ada yang namanya tetap tapi pejabatnya yang berubah gitu ya. Ada yang pejabatnya tetap tapi SDM di bawahnya yang berubah. Jadi memang nanti akan kami lihat, mungkin kami akan coba lihat Bu, kami akan berhasilkan, dan tentunya kami juga akan mungkin nanti juga akan mohon masukan di kedeputian lain, di Kementerian PAN-RB, mungkin di kedeputian SDM aparatur, dan kemudian mungkin juga di kedeputian tata laksana dan kelembagaan dan tata laksana, mungkin untuk melihat kembali nanti mungkin pada waktunya setelah selesainya proses dan mungkin dasar hukum yang menjadi pegangan perubahan SOTK dan perubahan kerja di lingkungan Kemdikbud Ibu ya. Mungkin sebenarnya demikian Bu Yani, untuk teknisnya kami akan tunggu dari Ibu mungkin informasi lebih lanjut. Siap Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Karo, Pak Asdep. Sekarang kita lanjut ya, ada dua yang raise hand. Yang pertama Pak Witarsa dari Universitas Tanjung Pura, dan satu lagi Pak Dery dari BP PAUD Dikmas ya. Silakan mungkin ke Pak Witarsa terlebih dahulu. Silakan Pak Wit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pak Andi, selamat siang. Ini ada yang ingin ditanyakan nih Pak Andi, bahwa Universitas Tanjung Pura sudah 2 kali juga mengikuti, namun belum berhasil. Mungkin yang menjadi tanda tanya tuh, saya sependapat tadi dengan Pak Andi, kalau administrasi sudah lolos, biasanya ada yang lain tuh kan. Nah, mudah-mudahan yang lain-lain ini bisa kita peroleh gitu ya.
apakah misalnya LHKPN-nya, atau mungkin LHKSN, kemudian kalau surveinya tentang kepuasan publik, persepsi korupsinya gitu kan, atau mungkin ada hal-hal lain yang sesuatu lah gitu kan. Nah, sehingga hal-hal yang benar-benar tidak kita ketahui ini sebenarnya yang membuat penasaran. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita peroleh sehingga kita bisa segera untuk memperbaiki dan mempercepat penyelesaiannya. Saya pikir demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wid. Selanjutnya Pak Dery dari BP PAUD dan Dikmas. Silakan Pak Dery. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Ibu Karo dan Pak Andi selaku Asdep 3 Kemenpan RB. Mungkin pertanyaan saya yang pertama sudah ditanyakan juga tadi sama Ibu Karo terkait dengan perubahan nomenklatur. Selanjutnya ini mungkin lebih ke teknis Pak Andi, terkait dengan mekanisme. Nah, ini kita ingin tahu mekanisme dalam proses pengajuan Satker untuk diusulkan sebagai Satker yang diusulkan sebagai Satker untuk meraih ZIWBK itu, mekanismenya seperti apa. Selanjutnya terkait dengan persyaratan mutlak, ini yang mutlak yang saya tanyakan ya Pak Andi, terkait dengan syarat mutlak yang mesti dipersiapkan oleh Satker agar dapat memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Satker untuk meraih ZWBK. Karena selama ini kami BP PAUD sudah pernah mengajukan di tahun 2020, namun sama mungkin seperti Satker-Satker lain dengan keputusan tanpa, mungkin kami tidak juga mendapatkan informasi di mana letak kekurangan kami, mungkin itu juga perlu kami dapatkan sebagai bahan evaluasi, sehingga kami nanti bisa memenuhi di mana letak kekurangan Satker kami, untuk kami penuhi nantinya. Nah, terkait dengan syarat mutlak tadi, selama ini kan kita hanya melihat dari LKE, Pak Andi. Nah, untuk memenuhi LKE poin-poin yang ada di dalam LKE inilah yang berusaha kami penuhi semua. Nah, untuk LKE sendiri kan kemarin informasi pada saat pertemuan awal dengan Bu Karo akan ada LKE terbaru dari Menpan. Nah, ini juga kami tunggu Pak Andi terkait dengan LKE yang terbaru, karena di dalam LKE inilah nanti akan kami coba penuhi terkait dengan kami sebagai Satker yang akan meraih ZWBK. Mungkin itu aja Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dery ya. Ini penting sekali LKE Excel-nya ya, yang dengan sistem pengolahan datanya kita tunggu. Dan yang ketiga, mohon izin membacakan pertanyaan dari chat. Ini dari Pak Ade Wahyu. Pak Ade Wahyu dari Institut Teknologi Kalimantan. Nah, ini pertanyaan serupa yang ditanyakan oleh dari Institut Teknologi Sumatera juga, menanyakan kalau di institut-institut lainnya seperti ITB, ITS, itu ada fakultas di dalam institut. Nah, berbeda dengan Institut Teknologi Kalimantan, Institut Teknologi Sumatera, dia tidak memiliki fakultas. Jadi itu ke jurusan. Nah, kalau universitas dan institut lainnya yang diusulkan adalah fakultas, bagaimana dengan Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Kalimantan? Apa mungkin mengusulkan jurusan atau institut itu yang diusulkan untuk meraih predikat ZIWBK? Nah, ini mohon pencerahannya Pak Asdep. Silakan Pak Asdep. Terima kasih Pak Yudi. Tapi saya catat ada 3 penanya dari Pak Darsa, Pak Dery, dan Pak Ade Wahyu ya Pak Yudi ya. Nanti saya akan dibantu Mas Bagus juga untuk pertanyaan yang sifatnya detail. Namun ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tadi betul dari Pak Darsa dari Tanjung Pura ya, bahwa memang ada beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak lulusnya satu pengajuan unit kerja atau satuan kerja untuk oleh predikat ZI.
Dan memang ini sudah tergambar ya dalam setiap evaluasi FB, SAKI maupun ZI ya. Ada 3 evaluasi yang kami lakukan. Itu memang setiap selesai evaluasi, selesai rangkaian evaluasi itu kami akan menyiapkan surat laporan hasil evaluasi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dari setiap kementerian lembaga, baik itu bisa Sesmenko, bisa Sesmen, ya. Dan memang harapan kami surat ini yang cukup lengkap dengan lampiran berupa hal-hal yang menjadi catatan kami mengenai lulus atau tidak lulusan oleh suatu predikat, itu akan disertai dengan rekomendasi Pak Bersa, sehingga diharapkan surat catatan tersebut bisa disampaikan juga kepada unit kerja, termasuk nantinya mungkin biro-biro maupun APIP, Irjen, semuanya bisa mengetahui catatan-catatan yang kami rekomendasikan sehingga bisa menjadi perbaikan-perbaikan untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini mungkin yang perlu dilihat adalah masukan-masukan dari kami, catatan dari kami, sehingga kami akan menilai apakah untuk tahun selanjutnya apabila diajukan kembali itu sudah memenuhi atau sudah memperbaiki catatan-catatan yang kami sampaikan tahun sebelumnya. Itu akan kami lihat di situ memang, dan tadi juga sudah kami sampaikan bahwa setelah administrasi kemudian ada tahapan untuk survei, kemudian validasi. Survei pun kadang-kadang ada yang tidak memenuhi jumlah respondennya, minimal jumlah responden 30, tapi ternyata banyak yang tidak memenuhi, atau mungkin dari segi validasinya ternyata respondennya ini tidak valid gitu ya, sehingga terpaksa meskipun ada hasil survei namun kualitas hasil surveinya ini belum sebaik yang diharapkan. Kemudian untuk Pak Dery, tadi ada perubahan nomenklatur, mungkin nanti kami akan tunggu dari Ibu Karo Otala. Untuk syarat mutlak ini mungkin bisa kami share lagi tadi yang tadi kami sempat sampaikan. Nah, ini mungkin bisa terbaca Pak Yudi dan Pak Dery. Iya, terbaca. Nah, ini ada beberapa perubahan sesuai dengan Permenpan RP yang baru nomor 90 tahun 2021. Ini ada beberapa syarat yang mengalami perubahan, sehingga ini mungkin ada syarat-syarat yang bisa menjadi pegangan Bapak Ibu sekiranya nanti setelah ada koordinasi dengan TPI masing-masing, mungkin ini bisa dilihat saat menuju WBK dan menuju BBPM, dan ini semua memang sudah tergambar ada di Permenpan 90 2021. Ini bisa menjadi pegangan Bapak Ibu, mana hal-hal yang perlu dikuatkan, yang menjadi penekanan Bapak Ibu, sehingga sekiranya sudah memenuhi syarat bisa diajukan baik untuk predikat BBK maupun untuk predikat WBBM. Dan untuk mekanismenya, untuk mekanisme pengajuan tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama tentunya tahap pencanangan zona integritas, kemudian tahap kedua penetapan unit kerja dan juga pembangunan unit kerja, dan kemudian tahap keempat pemantauan. Sehingga nanti kalau tahapan pertama itu semuanya juga sudah ada tergambar di Permenpan 90 tahun 2021. Antara lain mungkin untuk informasi lebih lanjut, untuk pencanangan ini dilakukan oleh pimpinan suatu instansi unit kerja dan dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawai dengan melakukan penandatanganan dokumen fakta integritas. Dan ini dapat dilakukan juga secara massal pada saat pelantikan. Kemudian juga tadi kami sampaikan bagaimana
Baik, kami lanjutkan. Silakan. Jadi tadi selanjutnya tahapan berikutnya adalah penetapan unit kerja zona integritas. Silakan Pak. Maaf tadi ada kebocoran. Iya, oke baik. Jadi ada penetapan unit kerja zona integritas setelah pencanangan dengan penetapan unit kerja yang memenuhi kriteria atau lain unit kerja yang melakukan pelayanan utama, kemudian unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan daya anti korupsi dan pelayanan prima, dan yang diajukan tersebut adalah unit kerja yang ditetapkan adalah unit kerja yang memiliki dampak luas bagi masyarakat apabila dilakukan pembangunan zona integritas. Kemudian tahap yang berikutnya adalah pembangunan unit kerja dalam mekanisme pembangunan ZI ini. Tentunya kemudian diharapkan ada tim kerja dalam rangka pelaksanaan program kerja pembangunan unit kerja ini yang terdiri dari pegawai pada unit kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan. Kemudian tim kerja menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target. Tadi juga bisa ditanyakan juga ini oleh teman dari USN Kolaka. Kemudian yang penting adalah dalam pembangunan ini membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas. Kemudian untuk kemudian dilakukan pemantauan pembangunan zona integritas ya, selain melakukan survei mandiri, kemudian membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan, kemudian juga monitoring secara berkala, dan tentunya perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh tim TPI, tim penilai internal, untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI jalan sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga tim TPI ini cukup banyak perannya, sehingga menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja dalam pembangunan zona integritas, menjadi fasilitator, dan kemudian TPI nantinya juga akan berkonsultasi dengan tim penilai nasional dalam pembangunan zona integritas, dan kemudian nantinya TPI juga melakukan pemantauan setelah mulai predikat BPK BPPM, sehingga ini antara lain hal-hal yang mungkin penting yang ada di Permen 90 mengenai mekanisme untuk pengajuan atau pembangunan zona integritas. Mungkin demikian Pak Dedi tanggapan dari kami. Jadi mungkin kalau untuk yang pertanyaan Pak Ade Wahyu, mungkin secara singkat dapat kami sampaikan bahwa secara garis besar kalau untuk institut itu kurang lebih sama dengan politeknik, jadi yang diajukan secara organisasi institutnya saja dan bukan jurusan, jadi berbeda dengan universitas itu biasanya fakultasnya. Mungkin demikian tanggapan kami untuk 3 penanya, Pak Tasa, Pak Dedi, dan Pak Ade Wahyu. Mungkin sekalian ada tambahan dari Mas Bagus, kami silakan. Bagus. Silakan Pak Bagus. Ya, baik, terima kasih Pak Asdep dan Pak Yudi selaku moderator. Mungkin saya sedikit menambahkan saja perihal pertanyaan nomor 2 tadi berkaitan dengan syarat pengajuan satker. Mungkin saya hanya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Andi maupun dalam paparannya. Mungkin Bapak Ibu dari satker yang mengajukan ZI mungkin juga bisa membaca pada bab 2 pada Permen 90 2021, di mana bahwa ada beberapa kriteria syarat lain, diantaranya yang pertama yaitu LHKSN, LHKPN harus 100%, kemudian tindak lanjut penyelesaian hasil dari APIP atau PPK 100%, kemudian ada beberapa persyaratan baru yang mungkin belum ada pada Permen 10 dan 2019 sebelumnya, yaitu sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal 1 tahun, itu untuk WBK, kemudian memperoleh predikat sakit dari evaluasi internal minimal B, itu untuk menuju WBK. Kemudian untuk WBBM sendiri
itu sudah melakukan pembangunan ZI menuju BBBM minimal 1 tahun. Kemudian untuk predikat sakit dari Satker yang mengajukan BBBM sendiri dari hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat memperoleh predikat sakit BB. Itu semua ada dalam Permen 49 tahun 2021 di bab 2, Bapak Ibu. Mungkin sedikit menambahkan dari jawaban dari Pak Andi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yudi selaku moderator. Terima kasih Pak Bagus. Untuk LKE-nya Pak Bagus. Baik, untuk LKE nanti LKE-nya Pak Bagus. Ya, untuk LKE nanti setelah ada juknis dari internal, kami pasti akan melakukan share ataupun LKE versi Excel-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah ada sosialisasi maupun juknisnya telah dikirimkan, apapun telah disosialisasikan pada instansi pemerintah, maka kami akan melakukan update pada PMPZI yang telah ada sebelumnya. Jadi kami masih menunggu juknis lagi dari internal kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Asdep tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bagus. Cek, terima kasih Sama-sama, Pak Asdep. Bapak Ibu, kita sudah 2 jam ya berdiskusi, mendengarkan sosialisasi dari Pak Asdep. Tapi sebelum berakhir, mohon izin Pak Asdep, ini satu pertanyaan penting lagi nih dari Bu Yani dari Universitas Gadjah Mada yang menanyakan bagaimana dengan timeline PMPZI tahun 2022 ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Asdep atau Pak Bagus, timeline PMPZI 2022. Baik, terima kasih Pak Yudi. Maaf ini ada pertanyaan dari siapa? Pak yang UGM? Dari Bu Yani UGM. Yani ya. Oke, terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya dari Fakultas Teknik UGM mengenai timeline evaluasi ZI. Jadi dapat kami sampaikan memang saat ini kami memang belum lama setelah menyelesaikan evaluasi ZI untuk tahun 2021 dan saat ini sudah dalam tahapan penyelesaian laporan yang sudah kami kirimkan ke semua instansi. Dan memang kalau tadi kami sampaikan di awal, memang merupakan kerja besar juga, karena sebagai contoh di Kasepan Wilayah 3 ini kami menangani 18 kementerian lembaga, ada 9 provinsi, termasuk sekitar 150-an kabupaten kota, yang mungkin nanti kami perlu satu-satu memang kami siapkan laporan hasil evaluasinya berdasarkan hasil evaluasi tim evaluator setelah mulai ujian pimpinan. Dan selanjutnya untuk tahapan berikutnya saat ini kami menyelesaikan hasil evaluasi, laporan hasil evaluasi RB dan Sakip tahun lalu. Dan kami sedang menyusun jadwal mengingat bahwa situasi pandemi ini memang semakin ini ya tidak bisa diprediksi gitu, sehingga kami saat ini sedang menyusun ulang jadwal yang paling pas untuk awarding RB Sakip karena sebagian sudah kami susun. Nah, untuk timeline tahun ini, kalau pada tahun sebelumnya memang akan coba kami majukan dan ada opsi juga untuk kami memulai bukan RB Sakip tapi memulai dengan evaluasi zona integritas. Jadi mungkin perkiraannya mungkin nanti akan kami konfirmasi lagi, tapi ancer-ancernya mungkin bulan April, Mei itu kami sudah memulai untuk evaluasi ZI. Tapi ini masih tentatif ya, masih tentatif karena masih menunggu persetujuan pimpinan apakah betul nantinya kita rubah yang semula biasanya kita memulai dengan evaluasi RB dan Sakip, tapi tahun ini kita akan rubah yang biasanya evaluasi ZI belakangan kita akan buat duluan gitu kegiatan evaluasinya. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yani dari UGM. Demikian Pak Yudi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan terima kasih atas pertanyaan yang kami terima dan kami akan catat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asdep. Baik, Bapak Ibu, mohon izin Bu Karo, demikian diskusi kita bersama Pak Andi Rahadian ya, Asdep Wilayah 3, sangat
informasi sekali banyak informasi terima terkait pelaksanaan menggunakan Permenpan tahun 2021. Nanti kita akan menerima LKE Excel-nya ya Pak Asdep, Pak Bagus, untuk bisa kita share ke teman-teman Satker yang akan mengikuti kontestasi JETI tahun 2022 ini. Baik, Bu Karo, mohon untuk memberikan kata-kata menutup kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Silahkan Bu Karo. Baik, terima kasih Mas Yudi. Bapak Ibu yang saya hormati Pak Andi Radian sebagai narasumber kita, tentu saja apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak narasumber Pak Andi atas perkenannya menyampaikan sosialisasi awal. Ini saya sebutnya sebagai sosialisasi awal Bapak, karena nanti setelah kita mencermati beberapa LKE-nya mungkin kita akan memohon untuk pencerahan lebih dalam lagi terkait dengan LKE yang memang perubahannya cukup signifikan ya. Kita mendapatkan gambaran secara umum bahwa kalau dulu sekitar 80 sekian pertanyaan, sekarang kayaknya lebih dari 100 pertanyaan. Ini banyak soal-soal baru yang mungkin kami nanti akan mohonkan perkenan Pak Asdep dan tim untuk memberikan pencerahan kepada kami, kepada seluruh pimpinan Satker dan tim ZI, BPK, BBBM, dengan Kemendikbudristek. Karena sebagaimana tadi disampaikan dan saya juga menyampaikan bahwa kita sangat serius sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa suri integritas menjadi integritas SDM aparatur sudah pasti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Asdep, dan juga harus membawa semuanya itu harus bersinergi untuk membawa Satker kita masing-masing menjadi Satker yang zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan amin. Dan tentu saja beberapa masukan tadi kami juga menggarisbawahi Pak Asdep bahwa dalam konteks pembangunan ZI ini sebenarnya pendekatannya bisa juga tadi yang disampaikan oleh Bapak dari universitas mana ya, bahwa diberikan dulu tidak udah terlalu ketat, bahwa nanti setelah mendapat predikat itu ada evaluasi dan ada akan tercermin, akan memotivasi setiap individu yang ada di dalam Satker tersebut untuk bagaimana berperilaku dan berkinerja, dan juga yang mencerminkan bahwa satu satkernya telah mendapatkan predikat zona integritas seperti seorang yang telah mendapatkan predikat haji. Tentu saja akan menjaga semua perilaku, tabiat dan semuanya untuk mencerminkan kehajiannya. Nah, ini satu message yang sangat bagus menurut kami, Pak. Ini mungkin jadi untuk lebih memotivasi kami dan juga melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai satu trigger bahwa ini satu tahap sudah dilalui, sudah sampai kita pada satu tahap, untuk tahap berikutnya perbaikan secara terus-menerus. Ini tentu saja akan sangat baik jika bisa diakomodir saran tersebut. Kemudian mengenai juga penataan, pernah loh Bu, kami juga dulu pernah jadi pengguna layanan Bu dari gitu ya. Yang pertama pada saat kami pulang sekolah kan harus ada penyetaraan ya. Dari Universitas Luar Negeri itu di gedung C kalau nggak salah tuh, di gedung C. Kemudian yang kedua itu pada saat kami pindah dari tugas, kami kembali ke tanah air, itu ada surat penyetaraan untuk anak-anak yang mau masuk SMP, SMA, SD di sini Bu. Iya. Itu gedung C lagi Bu. Iya Bapak. Juga pengguna layanan juga dari Kemdikbud. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau Bapak nanti bisa membandingkan dengan kondisi yang saat ini, mudah-mudahan sudah bisa merasakan nih Pak, kalau misalnya akan mengamati atau mengobservasi lebih dalam bagaimana layanan lebih jauh, dan kepatuhan kita terhadap standar pelayanan itu mendapatkan nilai peringkat 4 Pak, tingkat kementerian tahun 2021. Jadi dengan nilai lupa saya nilainya, tapi peringkat 4 dari 34 kementerian. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini masuk 3 besar untuk kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
Nah, jadi itu Pak Asdep yang mungkin kami nanti ini perkenalan pertama Pak Asdep dengan kementerian, mungkin ini baru ya kementerian yang pertama baru Bapak kunjungi karena belum baru 2 mingguan Bapak di wilayah 3, dan ini satu kehormatan buat kami Bapak berkenan memberikan pencerahan kepada kami. Dan tentu saja nanti Mas Yudi selalu membangun komunikasi dengan tim Bapak. Nanti mohon perkenan ya Pak, kalau misalnya saya nggak sempat minta izin langsung kepada Bapak, nanti biasanya Mas Yudi langsung berkomunikasi dengan tim Bapak. Saya mohon izin sekaligus, mohon izin sekaligus untuk mempercepat. Ya. Dan kemudian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan, mohon nanti Bapak berkenan juga saya mengganggu Bapak dengan beberapa pertanyaan mungkin, dan juga mungkin Pak Mas Yudi dengan tim Bapak nanti juga akan banyak yang ingin ditanyakan terkait dengan kebijakan baru dan juga sistem penilaian yang baru. Dan kepada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir di pertemuan pagi hari ini, kepada pimpinan Satker beserta tim ZI WPK WPPM, terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan upaya pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani demi menjalankan amanah yang memang seharusnya yang sudah menjadi tugas kita bersama. Jadi bukan satu beban ya Pak, tapi ini sebuah panggilan hati karena sudah diamanahkan kepada kita semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana sudah ditetapkan kebijakannya oleh kementerian. Apabila dalam pelaksanaan acara sosialisasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perkenan Bapak Ibu semua, izinkan saya menutup acara ini secara resmi. Marilah kita sama-sama melafalkan hamdalah bagi yang muslim, dan bagi yang agama lain mohon menyesuaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Karo. Terima kasih. Terima kasih Bu Karo. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak darinya Mas Yudi. Ada foto bersama Pak Yudi. Banyak sekali kalau di foto. Pak Yudi tidak ada foto bersama katanya. Wah. Hai, Pak Muslih. Ya. Semangat ya Pak, dan sehat selalu Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Bu Karo. Pas dan juga Pak Yudi. Terima kasih. Izin silakan. Semuanya.